Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram wa nafusu khususan li Syekh Umar Abdul Jabbar wa li Syekh Ibnu Mas'ud Nur Faqih Syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd wa qala al-musannif bu'ista bil haqqi wal adli waqafa ar-rasulu fi ghazwati badrin bi qawti bin fi badiyatihi waqafa jumeneng sapa Rasulullah fi ghazwati badrin ing dalam perang Badar fi qotibin kelawan nyekel teken fi yadihi ing dalam astone Rasul pamarra mangka liwat sapa Rasul bisawatin kepethuk kelawan Sawad bin Ghaziyah wa huwa hale utawi Sawad iku kharijun metu minas sofi saking barisan. Padropa mangka mukul sapa Rasul hu ing Sawad bikod dibin kelawan teken bibat ni ing dalem wetenge Sawad. Waqala lan dawu sapa Rasul lahu marang Sawad Istakim lurus kenceng sira ya Sawad. Waqala mangka matur sapa Sawad au ja'tani ya Rasulullah. Au jantani nyakiti panjenengan ni ingsun ya Rasulullah. Waqad bu'ista. Hale teman-teman diutus panjenengan bil haqqi kelawan hak wal adli lan adil. Fa'aqidni min nafsika fakasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi. Fa'aqidni mangka paringana balasan tuan ni ingsun min nafsika saking awak tuan. Fakasyafa mangka buka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi saking padarane Rasul. Waqala khaladawu sapa Rasul istaqid balasa sira ya Sawad fatafaqo mangka ngrangkul hu ing Rasul sapa Sawadun Waqabbala lan nyucup sapa Sawad batnahu ing padarane Rasul. Waqala mangka dawuh sapa Rasul alaihi salatu wassalam. Ma utawi opo iku hamalaka durung opo ma ala zalika ing atase mengkono tanako ila akhirih. Faqala mangka matur sapa Sawad ya Rasulullah aradtu an ayyakuna akhirul ahdi ayyamassa jilduka fata'alahu bi khairin. Aratu ngarapaken ingsun ayyakuna ing yentah ana iku akhirul ahdi akhir mangsa urip ingsun ayyamassa ngepok atau ngemet jildi ing kulit ingsun jilduka kulit tuan
Fada'a mangka ndonga sapa Rasul lagu marang sawat bi khairin kelawan bagus. I'tidarul asra badrin. Istasyara musyawarah sapa Rasul asbahu ing pira-pira sahabate Rasul fima ing dalam perkara yaf'alu kang nindakake sapa Rasul bi asra badrin kelawan tawanan perang Badar. Fa asyara mangka aweh petunjuk alaihi ngatas Rasul sapa Umar Ibn al-Khattab bikot lihim kelawan mateni asra badrin. Wa asyara lan aweh petunjuk alaihi ngatas Rasul sapa Abu Bakar ayyub qiyakum kelawan yentoh Arab membiarkan urip sapa Rasul hum ing asra badrin wa yakhudha lan ngalap sapa Rasul minhum saking asra badril alfida'a ing tebusan liyakuna drepon yen ta ana apa kuwatal lil muslimina iku nguwati lil muslimina marang pira-pira wong Islam alal musyrikina ing atase pira-pira wong musyrik. Fawaqa mangka nyocoki ar-rasul ing Rasul ra'yu Abi Bakrin apa pendapate Abu Bakar. Wa amara lan perintah sapa Rasul al-yuf lita. Wa amara lan merintah sapa Rasul al-yuflita Arab yen ta ora nguculna ing tawanan sapa ahadun wong swiji illa bil fida angin kelawan tebusan. Wa kana lan ana apa fida min arba'ati alafin ila alfi dirhamin. Awit saking 4.000 dirham tumeka marang 1.000 dirham. Min arba'ati alafin ila alfi dirhamin. Amal fuqara anapun utawi pira-pira wong kang fakir, jadi tawanan sing melarat Bu, nah sing sugi-sugi ditebus dari 1.000 dirham sampai 4.000 dirham tebusannya. Tapi wong-wong musyrik sing dadi tawanan perang Badar, ada orang-orang yang apa? Orang-orang yang fakir, yang melarat. Amal fuqara, adapun orang tawanan perang Badar sing melarat faman yuksinal qiraata wal kitabata. Antahu iku maringi hu ing man sapa Rasul asratan ing 10 min sibyanil Madinah. Saking pira-pira bocah cilike kota Madinah. Tujuannya untuk apa? Liyu'allimahum. Drepon yentoh mulangi sapa asarhum drepon yentoh mulang sapa man hum ing asara. Wa kana dzalika fidaun, itu untuk tebusannya. Jadi tawanan perang Badar sing melarat dicari orang yang bagus bacaannya dan tulisannya. Tebusannya itu mulang anak-anak kota Madinah. Ben iso moco, ben iso nulis. Kalau sudah bisa baca, sudah bisa tulis, mereka dipersilakan untuk pulang. Artinya tebusannya yang harusnya 1.000 dirham sampai 4.000 dirham, itu tebusannya mulang anak-anak. Sampai nanti ning ala-ala satu hurufnya itu dihargai dengan 1.000 dirham, kata Sayyidina Ali. Larangnya ilmu bukan untuk memperjualbelikan ilmu Bu, enggak. Ning tujuan maksud daripada Sayyidina Ali itu menunjukkan bahwa ilmu itu mahal, ilmu itu bernilai gitu loh. Tujuannya bukan untuk
untuk memperjualbelikan ilmu, enggak sama sekali. Agar kita itu benar-benar menghargai ilmu. Sudah sampai. Wa'ista bil haqqi wal adli. Waqafa Rasul fi usbati Badrin bin fi yadihi. Famarra bisawadin ibni Ghaziyah. Wa wa kharijun minas saf. Fadraba bil qadi bi fi batni. Wa qala lahu istaqim ya sawad. Au ja'tani ya Rasulullah wa qad bu'ista bil haqqi wal adli. Ini ada sedikit sedikit perbedaan riwayat atau cerita bahwa kalau di sini diterangkan bahwa Sawad itu langsung langsung minta tebusan. Di cerita yang lain, Sawad itu akan minta tebusannya saat nanti di khutbah terakhirnya Nabi sebelum kapundhut. Jadi Nabi itu khutbah Nabi yang terakhir itu Nabi menyampaikan bertanya kepada para sahabat, apakah saya sudah mengajarkan tauhid? Apakah saya sudah mengajarkan tentang sholat? Apakah saya sudah mengajarkan tentang syariat Islam? Pokoknya sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Bukankah saya telah menyampaikan seluruh kebaikan? Bukankah saya telah melarang untuk melakukan perbuatan jahat dan lain seterusnya? Akhir khutbah tersebut Nabi menyampaikan, siapa di antara kalian yang merasa telah dirugikan oleh saya? Di cerita yang lain. Saya cerita yang lain dulu, tidak di kitab ini dulu. Satu di antara sahabat itu muncul, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memukul saya. Ya, memukul saya pada saat perang. Lalu Rasul pun, ya silakan kalian engkau balas. Ada bisa ya Rasul. Pada saat itu jenengan memukul pakai tongkat. Maka saya harus membalas Anda dengan tongkat tersebut. Kata Rasul, tongkatku di rumah. Ya sudah ambil. Lalu semua para sahabat pada saat itu melotot, jengkel lah sama orang tersebut. Tapi pada akhirnya, ya Bilal, tolong kamu mintakan Fatimah untuk mengambilkan tongkatku. Bilal pulang, lalu ketuk pintu. Siapa? Saya Bilal. Mau ngapain? Disuruh ngambil tongkat. Kenapa? Ayah nyuruh Anda itu ambil tongkat. Ada sahabat yang akan melakukan kisos. Fatimah pada saat itu nangis luar biasa. Kok tegele ngono lho? Bukankah dia tahu bahwa ayah Anda sedang sakit? Kenapa kok setega itu mau melakukan pembalasan? Sudah, ini perintah dari Rasul. Akhirnya dikasihkan. Dibawalah tongkat tersebut sama Bilal, dikasihkan sama Rasul. Jawab nih, silakan kau pukul. Ya Rasul, pada saat itu saya tidak menggunakan baju. Maka tidak bisa saya membalas Anda dengan pakai baju. Wong saya dipukul tidak pakai baju kok. Rasul pun membuka baju. Semua sahabat pada saat itu menangis. Begitu kejamnya. Nabi kan melarang. Jangan sampai ada yang pergerakan sedikit pun. Nabi melarang semua sahabat pada saat itu. Ini urusanku dengan dia. Kalau ada di antara kalian yang berani, urusan sama saya. Maka nggak ada yang berani, Bu. Ketika dibuka,
Dipikir mau dipukul beneran, ternyata dicucup. Dicucup, dicium, dipeluk. Dengan mengatakan, ya Rasul, bagaimana mungkin aku akan membalas perbuatan Anda? Mati pun demi Anda aku mau. Aku cuma ingin bersentuhan kulitku dengan kulit engkau. Kulit yang mulia, kulit yang wangi. Kulit yang gak mungkin tersentuh oleh api neraka. Semua pada nangis. Maka Rasul pun mendoakan orang tersebut dengan doa yang baik-baik. Sama kejadiannya, ya. Sama kejadiannya ini cuman di lain tempat. Udah begitu saja. Ternyata dicucuk, lalu Nabi mendoakan semua kebaikan tentang diri. Yang di Darul Badri, istasyara Rasulullah asbahu fima yaf'alu bi asri Badrin. Fasyara alaihi Umar bi qatlihim. Perang Badar, menang, tawanan, ada Nabi musyawarah. Ini tawanan mau bagaimana? Nih, saya masuk pada terjemahan ini, Bu. Jenengan lihat, Umar itu memberikan masukan Fasara alaihi Umar biqatlihim kelawan dipateni kabeh, Bu. Sudah Rasul pateni kabeh, bunuh mereka semua. Ya. Wa syara alaihi Abu Bakar ayyubkiyahum wa yakhudha minhul fida. Kata Abu Bakar, enggak, jangan. Kita lepaskan saja, tapi harus ada tebusan. Di sini juga nanti Nabi mengalami gejolak yang luar biasa. Ternyata Islam itu memperjualbelikan agama. Nyatanya minta tebusan. Padahal tidak seperti itu. Maka Nabi itu mengambil pendapatnya Sayyidina Abu Bakar, bukan Umar. Tapi dua-duanya dipuji sama Rasul. Ya, dua-duanya dipuji. Karena kata Sayyidina Umar, bunuh saja semuanya. Wong mereka itu memerangi kita, nanti juga akan memerangi lagi kalau dilepaskan. Mending dipantai sekalian, urusan selesai. Umar, Bu. Kita tahu Umar, ya kan? Sahabat Nabi, mantan preman, ugal-ugalan, keras kepala. Ya wajar kalau ya sudah matikan saja ya Rasul. Tapi kata Abu Bakar, jangan. Urusan mati gampang, kalau mati mah kapanpun bisa. Tapi kan kita tidak bisa menunjukkan kekuatan kita kepada orang-orang musyrik. Sudah, mereka lepaskan tapi dengan syarat tebusan. Nah, giliran wong melarat kan bingung, Bu. Lah wong melarate piye? Sing nebus sapa? Keluargane kan orang neng. Enggak ada orang wong mangan be kadang kurang, wis melarat kemaki nglawan karo Nabi, kan kurang ajar, Bu. Ya begitulah Nabi luar biasa, sudah yang melarat suruh mulang saja. Ya, ditahan, mulang, sing satu orang suruh mulang 10 anak. Satu orang melarat suruh ngajarin 10 anak kota Madinah. Tapi sebagai seorang pemimpin, sebagai sosok seorang Rasul, begitu bijaksananya karena ada pendapat dua, tetap Nabi harus milih satu di antara yang dua. Ini kehebatan Rasul, Bu. Nubuah itu tidak bisa kulon derek ndam mawon. Nek wong Jawa kan ndak, Bu. Nek wong Jawa sing ora melu-melu malah dianggap wong bijaksana kan? Keliru, Bu. Agama ketika ada dua perselisihan mesti ambil satu di antara yang dua itu, Bu.
Sebab kalau tidak mengambil berarti membiarkan. Harus ngambil, maka ambil. Nabi mengambil pendapatnya Abu Bakar. Umar tidak diambil, tapi tetap dipuji. Apa pujiannya? Satu, Abu Bakar dipuji. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau itu seperti saudaraku. Seperti Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran lewat doanya. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Itu mengapa Nabi mengambil syariatnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu selalu andai kata ada orang yang mengikuti aku, maka sesungguhnya itu adalah golonganku. Tapi ketika ada orang yang tidak mengikutiku, wis jeneng Nabi fa innaka ghafurur rahim, jenengan ampurane sing gede. Artinya apa? Tidak ekstrim Nabi Ibrahim itu. Sing melu Nabi Ibrahim ya dadi golongane, sing musuhi Nabi Ibrahim fa innaka ghafurur rahim. Wis urusane jenengan Gusti, wong jenengan ya ampurane ghafurur rahim, maha ampur, maha welas asih. Artinya apa? Dipasrahkan sama Allah. Inilah yang menjadi satu madhab bagi orang NU. Mana ada NU itu keras, halal, ini bid'ah, ini haram, ini musyrik, enggak ada, Bu. Kenapa? Karena ketika mereka mengikuti kita berarti mereka golongan kita. Yang tidak ngikuti kita, fa innaka ghafurur rahim. Urusan pangeran, wong pangeran maha ampura, maha welas asih. Kowe ora usah geting, Bu. Yang ketika tidak ada golongan yang tidak mengikuti kita, ora usah geting, fa innaka ghafurur rahim. Dan itu syariat yang diambil oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui syariatnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Ya karena itu tadi Nabi melihat bahwa Ibrahim alaihissalam begitu lembut, penyayang, penyantun, maka syariatnya diambil millata Ibrahim Hanifah. Beda lagi dengan Umar. Umar engkau pun luar biasa. Kata Nabi Muhammad kepada Umar, engkau pun luar biasa. Engkau seperti saudaraku juga. Sebagaimana Nuh meminta kepada Allah dengan Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Lihat terjemahannya. Di situ tertulis Nabi Muhammad yang telah mendoakan kepada Tuhan. Padahal bukan Nabi Muhammad, Bu, tapi Nabi Nuh. Yang berdoa Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Apakah Nabi Muhammad? Bukan. Tapi Nabi Nuh. Ini, Bu. Andai kata terjemahan ini dibaca, lalu kalian menyimpulkan berarti Nabi Muhammad pernah berdoa untuk membunuh semuanya. Padahal enggak, Bu. Padahal yang meminta dibunuh semuanya minal kafirina dayyaro adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh ratusan tahun berjuang, ratusan tahun sebarkan syariat Islam, ning ternyata keturunannya kafir lagi. Kalau nggak kafir, kafirina dayyaro. Kalau nggak kafir kurang ajar. Terus berapa ratus tahun, Bu. Sampai pada titik jenuh Nabi Nuh alaihi salam, wis Nabi pun Gusti, kalau pasrah kali panjenengan, aku ora kuat ngladeni umat si model ngono kuwi. Wis pateni kabeh bae. Andai kata dia punya anak kafir lagi, punya anak lagi kurang ajar lagi, punya anak lagi kafir lagi, wis pateni bae. Akhir dikabul dilem. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Sudah di alam bumi ini yang tidak ikut aku pateni kabeh. Akhirnya kan termasuk anaknya kan tidak ikut bapaknya mati juga kan. Jangan tinggalkan sedikit pun di muka bumi ini, kabeh pateni. Nabi Muhammad telah mendoa kepada Tuhan. Itu
terjemahan di sini. Padahal yang berdoa bukan Nabi Muhammad tapi Nabi. Itu kelirunya, Bu. Makanya kalaupun jenengan punya kitab, harus ngaji tetap, Bu. Jangan cuma baca tok. Menurut kalian kan berarti ini sudah benar kan? Oh, berarti Nabi. Karena memang tulisannya seperti itu. Yang saya khawatirkan adalah dengan ambil kesimpulan sendiri tanpa kesalahan dari penulisnya, Bu. Cetakan kan lewat ketikan. Kadang ada ketik lewat ketik cerdas kan. Nabi langsung klik keluar muncul kan. Yang dimaksud Nabi Nuh tapi diklik Nabi Muhammad. Jadi kekeliruan toh. Isinya bener, cuman salah ngeklik. Nengene carane, Bu, kalau dibaca sama orang non-muslim, mesti mereka meyakini, bener kan kataku bahwa Islam itu teroris? Nyatane Nabi mendoakan mati kabeh alam dunia, padahal bukan. Makanya kita pun saya nggak satu, Bu. Ketika saya beli kitab itu harus dari penulisan mana, dari mana, itu harus ada perbandingan. Takutnya kayak begitu gitu loh. Jelas-jelas sangat keliru sekali bahwa yang berdoa itu bukan Nabi Muhammad, melainkan Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh di puncak titik keputusasaan. Dalam tanda kutip loh ya. Ada pertanyaan, Bu? Mumpung panjang pertanyaan. Assalamualaikum. Derek tanya. Kalau zaman dahulu itu perang itu kan tidak membunuh anak-anak perempuan dan bahkan tidak menyentuh pohon-pohon pun tidak. Tapi sekarang dengan konteksnya yang serba canggih, serba modern, bagaimana kita bisa menerapkan itu? Itu saja mungkin pertanyaannya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi melenceng. Bagaimana kalau ada seorang istri mengajari suaminya mengaji tapi karena suaminya susah, akhirnya ya rada dibentak ngoten. Iya, ada jawabannya matur bantuan dosa nomboten ngoten. Suaminya ngaji sama istrinya. Gimana? Istrinya mengajari suaminya. Iya. Tapi suaminya agak susah, tapi agak membentak. Agak dibentak ngoten, jadi dosa nomboten ngoten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu adalah perintah ya. Yang pertama itu adalah perintah bahwa Nabi itu tidak mengizinkan saat perang itu ada tumbuhan yang rusak, membunuh rahib. Rahib itu berarti pemuka agama, itu tidak boleh dibunuh. Pemuka agama tidak boleh dibunuh, orang tua sepuh tidak boleh dibunuh, perempuan yang ikut perang, perempuan yang tidak ikut perang tidak boleh dibunuh, ya kecuali perempuan itu ikut perang berarti boleh dibunuh. Perempuan yang tidak ikut perang tidak boleh dibunuh dan anak-anak. Lalu ada pertanyaan, sekarang zaman modern, main hancur segala macam. Itu bagaimana? Wong kita perangnya saja itu nggak tahu, Bu, perang apa. Nabi itu memerangi kaum musyrikin dan kaum kafirin itu bukan untuk melebarkan kekuasaan, bukan untuk jaya-jayaan, nggak ada hubungannya dengan itu, Bu. Akan tetapi Nabi ketika seruan jihad itu ada atas perilaku kasar mereka yang memerangi. Jadi tidak ada sejarahnya Islam itu bunuh orang, tidak ada, Bu. Yang ada itu membela diri. Kenapa terjadi perang? Karena mereka memerangi.
mereka pengen membantai umat Islam. Jadi Nabi melawan gitu loh. Yang ada itu perlawanan. Makanya Nabi pesan, saat kalian itu dalam perang, dan itu untuk orang Islam, Bu. Bukan, seruan itu bukan untuk kaum musyrikin gitu loh. Seruan itu untuk orang Islam. Kalau perang jangan bunuh anak kecil, perempuan, rahib, dan orang tua yang sepuh. Adapun mereka, kita nggak tahu mereka punya undang-undang apa. Yang jelas undang-undang Muslim ketika melakukan perang seperti itu. Dan konteksnya semacam itu. Lah sekarang ada pertanyaan konteks yang sekarang lah. Ya kita nggak bisa, Bu. Kita nggak bisa menyamakan posisi dan keadaannya, nggak bisa. Sekarang mereka perang itu karena apa? Dan mereka perang apakah untuk membela tauhid? Kan enggak. Artinya perang mereka itu perang kekuasaan. Ada yang memanfaatkan seperti Amerika ganyang belahan Arab di sana, seperti Palestina dan lain sebagainya. Kuwait, kayak apa Kuwait? Karena banyak minyak ya, jadi diadu domba. Irak, Iran. Irak sampai sekarang karena persediaan minyaknya masih banyak, masih dikuasai dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa kalau toh bukan karena agama kan. Perang mereka bukan karena agama. Lagian mereka itu perang itu bukan atas seruan jihad. Sekarang kalau misalkan orang Islamnya sendiri yang diperlakukan semacam itu lalu melakukan perlawanan, mungkin itu kan yang jenengan maksud. Seperti apa namanya, orang Palestina balas dengan rudal pula, misalkan. Kan mesti hancur dan lain sebagainya. Ya, kita nggak bisa, Bu, nggak bisa menyamakan kedudukan itu. Intinya bahwa perluasan terjadinya perang di antara mereka itu bukan atas dasar membela tauhid. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga bukan, konteksnya itu sudah beda. Kondisinya tidak sama. Kalau misalkan tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh anak, lalu rudal tidak boleh, hancur semuanya, Bu. Ya. Umat Islam habis nih ngono carane. Kita tidak boleh melakukan perlawanan. Kan tetap mengikuti dengan kondisi. Gitu loh. Kondisinya bagaimana? Kalau memang alat yang maju ya sama aja. Jadi tidak bisa disamakan. Pertama konteksnya juga nggak sama, kedua kedudukannya atau posisinya juga tidak sama. Jadi nggak bisa disamakan. Berarti kita orang Islam nggak boleh menghancurkan ataupun apa. Lagian kita juga nggak mau menghancurkan kan sesungguhnya. Tujuannya juga gitu ya, Bu ya. Yang kedua, seorang istri jadi guru bagi suami. Suaminya rada angel, bentak sidik dosa ora. Bu, wong wadon kadang ki kudu sing angas, Bu, karo wong lanang, Bu. Ya. Wong wadon malah sing kudu sing angas karo wong lanang. Beling sithik ora masalah lah. Apalagi konteksnya itu
mulang, apa kalau kita sebagai seorang bawahan, lalu kondisi kita seperti gini. Saya ada cerita. Imam Malik, Bu, pada masa Imam Malik itu ada satu khalifah namanya Harun ar-Rasyid. Sing jenengan kenal Harun ar-Rasyid itu suka main tebak-tebakan sama Abu Nawas. Itu masanya hidup di masa Imam Malik. Lalu ngaji. Kata ngaji. Setelah ngaji, karena seorang raja masa duduk sama, ya tidak mungkin lah. Lalu disindir sama Imam Malik. Ora wedi, Bu, Imam Malik. Kapan kowe pan ngaji yang jagongnya ngingsor. Nek kowe ndur berarti kowe kedudukannya wis jadi guru. Akhirnya ya Harun ar-Rasyid mutun. Ada juga Abu Hanifah. Abu Hanifah juga dipanggil karena Abu Hanifah pada saat itu ya masih ada. Selang beberapa kemudian saja wafat. Abu Hanifah dipanggil, kata Abu Hanifah ndak bisa, kowe pengen ngaji ya moroning majelisku, jangan saya yang datang ke sana. Itu guru, Bu. Ya, itu guru. Jadi ketika sudah menjadi guru nggak ada terus tapi jenengan ojo dadakna dalil. Wong dadakna dalil marah repot. Kata Pak Alan, mumpung dadi guru, aku pan bentak-bentak bojoku. Mumpung orang dosa lah repot. Kan mumpung dadi guru, tak gentak-gentak bojoku. Aku wis mangkel awit biyen. Pan wani ning dosa, wedi dosa, aku wani karo bojo repot. Ki mumpung dadi guru tak bentak. Artinya enggak semacam itu juga gitu. Kalau memang sifat marah itu harus dimiliki oleh seorang guru. Nek guru orang duwe sifat marah, ora pantes dadi guru, Bu. Tapi kan guru kudu sing sabar, bener. Kudu sing sabar. Artinya marah itu begini, Bu. Artinya marah itu ada satu emosional yang harus kita tahu bagaimana caranya ngasih tahu sama si murid ben paham ngono lho. Kan kecerdasan orang tidak sama, Bu. Kecerdasan orang itu tidak sama. Maka sebagai seorang guru harus tahu ini cerdasnya itu lewat apa. Ada orang yang cerdas lewat pandangan. Sekali ngeliat dia hafal. Ada orang yang cerdasnya lewat telinga, sekali dengar dia pinter. Ada yang cerdasnya lewat bacaan. Walaupun dilihat, walaupun didengar, kalau dia nggak baca, dia nggak ngerti-ngerti. Nah, guru harus ngerti, gitu loh. Karakter seorang muridnya seperti apa. Ini yang dimaksud guru kudu bijaksana, ngerti. Apalagi kamu itu sebagai seorang istri mesti wis weruh jaba jerone bojo kan. Ya masa roh. Harusnya kan lebih tahu. Ini bisa cerdas itu bisa lu gampang paham kalau melalui apa gitu loh. Kalau lewat pendengaran, ya jenengan yang sering bacakan. Biarkan dia mendengar. Kalau lewat bacaan, biarkan dia yang baca, jenengan yang mendengarkan. Kalau lewat tulisan, ya suruh tulis di setiap sudut. Mau masuk pintu, ada tulisan itu. Ben pinter. Baru nutup pintu di kamar sudah terpampang tulisan tersebut. Baca lagi. Jadi nanti ingat. Tergantung kondisi
emosional suami itu seperti apa gitu loh. Otak kanannya itu mindsetnya itu seperti apa. Nah, kalau memang otak kanannya mindsetnya itu lewat pandangan, lewat dengaran, lewat bacaan ya berarti jenengan tinggal masuk di dalamnya saja gitu, menerapkan itu. Yang jelas dosa sih ora Bu. Ya, dosa sih ndak bentak suami saat, tapi tujuannya jenengan bentak ya opo sih ngono lho. Karena yang namanya muamalah itu gampang dimanipulasi, Bu. Ya, muamalah itu satu kelemahan dari ilmu fikih, Bu. Itu di muamalah, Bu. Fikih itu lemah banget dalam konteks muamalah. Contoh, kita itu beli sesuatu di toko. Ya, nek pas ketepaan sing adol wonge ayu ya lumayan, karena ada muamalah maka halal untuk dilihat. Tapi kalau sudah tahu misalkan sudah tahu ning kono sing dagang ayu misalkan, terus kita jauh-jauh pujak mung tukune ning kono merga ayu, ya wis keliru Bu, niatnya wis beda Bu. Tapi yang ingin saya katakan konteks muamalah di sini itu ada kelemahan gitu loh. Ya kan? Halal lihat seorang perempuan bukan muhrim kalau memang terjadi muamalah. Kan berarti kelemahan. Tapi syariat Islam tanpa ilmu fikih nggak mungkin bisa, Bu. Agama menghilangkan syariat Islam dengan ilmu fikihnya mesti keliru kabeh ibadah, Bu. Walaupun tingkatannya jenengan wis hakikat misalkan, tanpa syariat mesti keliru. Makanya syariat harus tetap ada. Yang jelas boleh Pak bentak suami saat jadi guru, boleh Pak bentak suami saat diulangi kok angel banget, boleh. Dari siapa Pak Alan? Oleh. Pak aku wajar buat dosa. Ya saat angel banget diulang misalkan, ya diambung Bu. Nah, bentar. Ya kan salah loh, orang masalah. Boleh kalau dekat loh Bapak lewat HP kok. Pak Ustadz, boleh bertanya? Nggih, itu kan kesempatan seorang suami itu kan mendidik istri ya, maksudnya begitupun istri gitu ya untuk kebaikan. Tapi kita dengan jarak jauh gitu, suami di Indonesia nikah lagi, terus kita tidak dikasih tahu, terus kok kamu nikah, kita taunya dari orang lain gitu. Kok kamu nikah lagi? Terus suami bilang katanya, jangankan istri jauh, istri dekat di rumah saja suami bisa beristri lagi 2, 3, 4 katanya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Aku melu-melu. Yang jelas itu begini, bahwa kita sebagai seorang muslim nggak boleh janggal atas syariat yang Allah turunkan. Nggak boleh janggal. Ya, adapun kita nggak setuju boleh, tapi kalau kita janggal kafir Bu, jelas kafir. Karena apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Itu adalah Al-Quran Bu, perintah dari Allah, nikahi perempuan yang baik 2, 3, 4. La atadilu fawahidatan, kalau nggak bisa adil cukup 1. Bahwa poligami itu adalah syariat agama, kita nggak boleh janggal. Tapi kalau kita nggak mau melakukan, itu urusan kita, gitu loh. Tapi jangan nggak boleh. Syariat agama itu diskriminatif, melecehkan perempuan, 1 laki-laki kok 3, 4 perempuan misalkan. Kafir Bu jenengan Bu. Mesti murtadi. Karena apa? Keluar dari konteks Quran gitu loh. Yang jelas bahwa kita harus tetap
mengakui fankihu atau balakum minan nisa masna wasulawasur waruba adalah ayat Quran dan itu perintah Allah. Tapi kita nggak mau melakukan, itu terserah, nggak apa-apa. Wong nyatane banyak wong akimis sholah wa ita'i zakah, ya ayo sholat, ayo zakat. Banyak orang yang sholat yang nggak zakat kan? Wahijul bait, manis tato ila sabil. Banyak, ini seruan dari Allah. Ya, ayo haji. Tapi banyak orang yang haji kok. Ayat jihad misalkan, banyak orang-orang yang tidak melakukan itu. Artinya apa? Itu pilihan kita gitu loh. Tapi jangan janggal bahwa laki-laki boleh nikah lebih dari satu. Jangan sebagai perempuan nggak boleh janggal. Kok bisa laki-laki satu, perempuannya 2 sampai 4? Jangan Bu, murtad jenengan. Tapi jenengan tidak mau dipoligami, itu pilihan. Nggak apa-apa. Gitu loh. Boleh. Dan itu boleh. Saya nggak mau dipoligami, Mas. Boleh. Tapi jenengan jangan menyerang poligaminya. Menyerangnya kelakuannya bojomu. Iso adil apa orang? Karena itu tekstual dalam Al-Quran, wis bukan tafsir-tafsiran lagi, Bu. Nah, tafsir boleh jadi iya, boleh jadi enggak kan? Tafsir kan sah-sah saja salah kan? Wong tafsir kan gawe-kane menungso. Tapi nek Quran mesti kalamullah. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa rubu'. Adapun nanti bagaimana cara prakteknya poligami itu baru tafsir. Cara prakteknya gitu loh. Itu baru tafsir. Ada yang harus menikah dulu sama janda, tidak boleh nikah lagi kecuali jandanya sudah mati, terus menikah, baru yang ketiganya itu poligami. Itu ada pendapat yang semacam itu. Tapi yang jelas bahwa poligami itu syariat agama. Jenengan tidak boleh janggal tentang masalah itu. Adapun jenengan tidak mau dipoligami, itu pilihan dan diperbolehkan. Jelas ya? Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan, ditetapkan iman Islam kita untuk tetap menjaga syariat agama Islam, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina wa karimina tukhina wa ala Muhammad assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yu'afina zidah ya rabbana amin Allahumma ighfir lana wa wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina amin wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat Allahumma hdina wahdili zawjatina wahdili amin wahdili salamidina wahdili qaumina wahdili hasidina wahdili a'daina wahdili a'da'iddinina wahdili ummata sayyidina sallallahu alaihi wasallam ila sabilika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma laka salamna wa ilaika tawakkalna wa ilaika abna faghfir lana ma qaddamna wa akharna wa asrarna wa ma alanna antal muqaddim wa antal muakhir Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa ala alihi wa sallam subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين